Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Rafiq Azizi dengan NIM 23164. Di sini saya akan melakukan pengerjaan tugas untuk memenuhi TP modul 2 praktikum Jalkom kelas E. Masuk ke Jadi kali ini tuh kita membahas gimana caranya memeriksa frame Ethernet tentang memeriksa frame Ethernet. Yang pertama masuk ke bagian tujuan. Nah, di sini tujuan itu ada tujuan dari latihan satu itu memeriksa header dalam frame Ethernet 2. Terus tujuan dari latihan 2 menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan WhatsApp. Terus, nah, jadi apa yang akan kita pelajari di latihan satu yaitu memeriksa field header dan isi dalam suatu frame Ethernet 2. Suatu tangkapan WireShark akan digunakan untuk mengetahui isi di dalam file tersebut. Nah, angka satu, reveal deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Ini variabelnya 8 bit, destination address-nya 6 bit, source address 6 bit, frame type 2 bit, data 46 sampai 1500 bit, FCS 4 bit. Langkah kedua, memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Dalam contoh di bawah PC. Jadi kita buka command prompt, kita klik Windows R, shortcutnya CMD. Nah, di sini kita ketikkan IP config spasi slash all. Nah, itu muncul. Sudah saya ceritakan. Nah, kemudian kita cari IP address si PC dan default gateway dari PC-nya. IPv4. Nah, ini. Untuk IPv4 address-nya itu ini 192.168.117. Kemudian untuk default gateway-nya itu ini, IP default gateway-nya 192.168.1. Oke, lanjut. Langkah ketiga, memeriksa frame internet dalam tangkapan WireShark. Tangkapan layar dari pertangkapan WireShark di bawah memperlihatkan paket-paket yang dibagikan oleh suatu ping yang dijalankan dari host PC ke gateway defaultnya. Satu filter telah diberlakukan terhadap WireShark untuk menampilkan hanya protokol ARP dan ICMP. ARP merupakan singkatan dari Address Resolution Protocol. ARP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk memperoleh MAC address yang asosiasikan dengan IP address tertentu. Sesinya dimulai dengan suatu query ARP dan jawaban untuk MAC address dan gateway diikuti oleh. Jadi langsung kita buka WireShark dulu. Kita pilih WiFi, terus kita klikkan di sini ARP or ICMP. Nah, kemudian di sini kita ping si eh, default gateway-nya. Sisi sebentar, kita ulangi bentar. Oke. Eh, nah, jadi ini udah masuk ke kita filter hanya bagian RP dan ICMP-nya aja yang kita filter untuk tampil tangkapan ininya. Lanjut, eh, oh ya, request. Jadi frame bagian request itu ada di
Sini. Nah, ini, nah di sini juga, oh ya ini, sorry. Nah, ini kita bisa lihat ini bagian request, kemudian selanjutnya bagian replay. Nah, ini bagian replaynya. Terus lanjut, langkah keempat, memeriksa isi header data 2 dari request ARP. Nah, ini, nah, nah, kemudian di bagian request ARP, ini variabelnya kan tidak terlihat dalam tangkapan. Kemudian untuk destination address di sini, ini destination address-nya, kemudian case-nya, terus untuk source address-nya, nih, kita lihat di sini. Nah, ini MAC address, ya source address-nya. Terus untuk frame type-nya ini, nah ini, dan datanya ARP. Dan untuk FCS-nya sendiri tidak terlihat dalam tangkapan. Lanjut ke pertanyaan, apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Eh, yang penting mengenai isi dari field, yaitu broadcast. Address, address. Lanjut ke pertanyaan. Maksudku apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Jadi yang penting dari dalam isi field destination address yaitu IP address dan MAC address-nya. Ini. Terus lanjut ke nomor dua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Jadi sebelum PC mengirimkan permintaan ping ke perangkat lain, ia harus mengetahui alamat MAC dari perangkat tujuan di jaringan lokal. Jika alamat MAC belum ada di ARP cache, PC akan mengirimkan ARP broadcast ke semua perangkat di jaringan lokal untuk menanyakan alamat MAC yang terkait dengan alamat IP tujuan. Lanjut ke nomor tiga, sebutkan MAC address dari search dalam frame pertama. Nah, ini MAC address source. Nih, kita ketikkan saja di sini. 74 97 79 98 A7 01. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Sebutkan vendor ID Owida dari search nick dalam balasan ARP. Balasan ARP seperti ini. Di ini ID vendor ID. Eh, ini, sebentar, sebentar. Ini search ID. Oke, ini D8, E8, 44, 21, 48, 41. Kita tekan D8, E8, 44, 21, 48, 41. Oke, sudah. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Bagian mana dari MAC address yang merupakan OWI? Jadi OWI itu 3 oktet dari depan. 3 oktet di depan. Ini.
D8, E844. Kita tuliskan saja nih, Pak. 3 atau 3 4. Eh, yang ini atau ini ya? Eh, destination. Eh, eh, destination atau yang search? Sebentar. Destination atau search? Destination atau search? Sebentar. Oh, iya. Search atau destination? Yang mana? D8, ini sempat ya. Terus sebutkan nomor seri, lanjut ke pertanyaan nomor 6, sebutkan nomor seri nick dari search. Nick itu 3 baris terakhir. Ini, nah, tulisin saja. Oke. Masuk ke, lanjut ke masuk ke pertanyaan 2. Dan kita silang dulu, terus stop. Stop. Nah, lanjut ke latihan 2, WhatsApp menangkap dan menganalisis frame internet. Jadi dalam latihan 2, Anda akan menggunakan WhatsApp untuk mengcapture frame internet lokal dan remote. Anda kemudian akan memeriksa informasi yang terkandung di dalam field header frame tersebut. Nah, langkah 1, memantau IP address dari default gateway pada PC Anda. Kita buka lagi USR, kemudian kita buka command prompt. Nah, kemudian di sini kita sama seperti tadi, ipconfig slash all, ipconfig coba. Nah, di sini tuliskan IP address dari default gateway di ping. Sebentar. Mati direct buka website, mulailah tangkap data. Buka website. Sebentar. Wi-Fi. Terus kita tekan ICMP. Dan kita klik kontrol di yang ini. Ya. Terus kita, sebentar. Yang kita pin, ya kita pin sih IP default gateway. nya.
Kita lihat, kita stop dulu. Kita stop capturing public. Lanjut ke latihan angka 5, stop. Nah, akan periksa request e-copying pertama pada website. Copying pertama itu di bawah info. Oh ya, sebelumnya itu dibagi jadi tiga kan, ada atas, di tengah, di bawah. Misalkan kalau di atas itu paket atas, terus yang tengah itu paket detail, yang bawah itu paket fit. Terus maksudnya lanjut yang tadi dalam cek echo sudah periksa garis baris pertama dalam panel rincian pada bagian tengah berisi baris nih frame panjangnya frame. Terus baris kedua dalam panel rincian menunjukkan bahwa itu merupakan frame kita dua. Nih. Terus pertanyaan apa MAC address dari NIC PC? Nah, bisa kita lihat di sini. PC itu ini search ideal search. Ketikkan kita ketikkan sini di search ini 74 79 98 A7 01. Pemain address dari default gateway addressnya itu di sini di bagian destination. Kita tekan saja D8 D8 44 21 48 41. Oke. Tadi pertanyaan ketiga, apa Anda dapat klik tanda lebih pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Nah, frame-nya tentu ini IPv4, IPv4, terus juga dengan ininya pusat dari fasilitas itu. Jadi pertanyaan nomor 4, dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menjadikan informasi mengenai file field data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4 address source dan destination. Mana IP address dari source? IP address dari source itu di bagian nah ini. Ini untuk bagian source, ini bagian destination. Ini IP. Kita ketikkan IP-nya 192 titik 168 titik 1.17. Dan untuk IP address dari destination itu ini 192 titik 168 titik 1.1. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame X. Nah, dan lainnya. Bagaimana mengejar? Nah, ini kita bisa klik. Nah, kemudian di sini kan bisa dilihat kenapa itu. Nah, tadi deh. Nah, ini udah menampilkan
Nah, kita pencet ini, muncul. Siapa yang sudah dalam baik. Nah, kemudian bagaimana mengejar dua outlet terakhir yang disorot? Nih, udah HI ini. Dan kita screenshot dulu screenshotnya. Screenshot. Kita tampilkan di sini juga screenshotannya. Simpan. Lanjut ke nomor 4. Klik frame selanjutnya di bagian atas dan periksalah frame selanjutnya. Berarti ini berikutnya. Bagian atas dan periksalah frame echo reply. Ingatlah bahwa frame sudah terbalik. Jadi MAC address dari source dan destination sudah terbalik. Kita cek dulu. Ini kan yang dua. Nah, kita cek. Udah kebalik. Hmm. Sebutkan device. Oh, pertanyaan. Klik di task screenshot dulu. Kita kecil. Kemudian nomor 5, sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Destination address. Device-nya, device, device-nya 7497. MAC address, device-nya harus kita langsung. Address-nya destination 9779 A701. Oke, kita lanjut ke langkah 7. Kita ini silang dulu. Ntar oh iya, kita langkah 7. Nah, klik icon start capture. Nah, di icon sini, pojok kita klik. Nah, untuk memulai penangkapan yang baru. Jadi kita klik continue without saving. Buka jendela. Selalu buka command prompt. Dalam jendela command prompt, silakan ping ke www.cisco.com. Oke, kita ping www.cisco.com. Nah, ini akan muncul lagi. Kemudian kita stop dulu untuk grafiknya supaya tidak bertambah. Nah, jadi terus periksa paket baru dalam panel daftar paket.
Udah masuk. Nah, lanjut ke pertanyaan satu. Dalam frame request echo ping pertama, mana yang merupakan MAC address? Ini dia MAC address-nya. Ini. Ini pertama merupakan MAC address. Oh, search. Source dan destination. Kalau source-nya 184, 26, 109. Source-nya, oh iya, karena ini request ya. Jadi kita dulu berarti. Ini berarti ya, untuk 192 kiri, 192, 168, 117. Terus untuk yang destination-nya 184 titik C Cisco-nya ini 26. MAC address tapi ini IP. MAC address-nya ini. Oke, oke, oke. Sorry, sorry, sorry. Keliru, keliru, keliru. IP yang bawah. Search. Nah, ini nih. Search address kan. Satu, 4, 97, 79, 98, A7, 01. Untuk destination-nya itu eh, D8, E8, 44, 21, 48, 41. IP-nya ini, IP-nya satu search-nya 192 titik 168 titik 1 titik 17. Untuk IP destination-nya itu 184 titik 26 titik 109, sorry, sorry, 109 titik 36. Bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Karena MAC address tetap sama dalam jaringan LAN. Karena MAC address digunakan untuk mengirim data dalam LAN fisik. Sedangkan IP address berubah karena menuju ke tujuan dengan topologi yang sesuai. Tuh. Terus lanjut ke nomor 4. WhatsApp tidak menampilkan field preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Preamble adalah bagian dari frame Ethernet yang digunakan untuk sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Preamble terletak di awal frame dan terdiri dari 7 bit, 7 byte data atau 56 bit yang pola bitnya adalah 10101010 berulang. Seperti itu. Mungkin sekian dari jelasan dari saya untuk TP modul 2 kali ini, yaitu WhatsApp. Judulnya memeriksa frame Ethernet. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.